Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Kurniawan, NIM 1916010087. Saya di sini akan mengangkat satu kasus, yaitu tentang perusahaan vintage peer-to-peer lending atau pinjaman online yang ilegal yang telah dihapus atau diblokir oleh pihak SWI tahun 2020 kemarin. Di era pandemi COVID-19 ini, banyak dari kalangan masyarakat, perusahaan kecil, perusahaan besar, UMKM, ataupun karyawan, bahkan mahasiswa yang terdampak. Banyak perusahaan-perusahaan yang merumahkan para karyawannya, sehingga mereka tidak lagi memiliki pekerjaan, tetapi harus tetap memiliki pendapatan untuk kelangsungan hidup mereka. Situasi ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuat suatu perusahaan meminjam secara online atau vintage peer-to-peer lending dengan memberikan tawaran atau iming-iming suku bunga yang sangat rendah dan pencairan dana yang sangat cepat. Pihak SWI atau Satgas Waspada Investasi mencurigai ada 206 vintage ilegal seperti ini atau pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Jadi mereka tidak memiliki izin dari OJK. Jadi banyak masyarakat yang sedikit kurang pengetahuan, mereka terjerat oleh suku bunga yang sangat tinggi, yang jauh dari apa yang mereka tahu tentang katanya suku bunga yang sangat rendah. Ternyata ketika mereka melakukan transaksi, mereka akan membayarkan cicilannya, mereka merasakan suku bunga yang sangat tinggi dan bahkan denda perharinya ketika telat membayar cicilan tersebut. Setidaknya ada 206 perusahaan seperti ini yang ilegal yang diblokir oleh SWI karena tidak terdaftar di OJK. Kasus ini berkaitan erat dengan materi yang saya pelajari di kampus, yaitu tentang OJK. OJK sendiri adalah Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga independen yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK juga didirikan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank serta melindungi konsumen industri jasa keuangan. Tugas dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan dalam sektor perbankan, non-perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan yang lain. OJK juga mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan ini. Di antaranya adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang ada izin dari OJK. Jika tidak ada izin dari OJK, maka pihak dari Satgas Waspada Investasi atau SWI akan memeriksa dan akan memblokir pinjaman online tersebut. Bahaya lain dari pinjaman online ini adalah memberikan bunga yang sangat tinggi, bahkan apabila telat perharinya itu dikenakan denda yang tidak masuk akal. Dilansir dari CNN Indonesia bahwa OJK itu telah menegaskan bunga dari pinjaman online ini tidak boleh lebih dari 0,8%. Meskipun aturan besaran bunga ini tidak diatur dari peraturan OJK, tetapi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso telah menegaskan bahwa bunga maksimal adalah 0,8% per hari. Itu termasuk bagian kode etik dari Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau yang sering dikenal dengan AVPI.
Jadi sebelum melakukan pinjam-meminjam, Anda harus melihat apakah perusahaan ini atau aplikasi ini sudah memiliki izin resmi dari OJK atau belum. Jika belum, maka lebih baik Anda mencari situs atau aplikasi yang sudah resmi diizinkan oleh OJK. Dan apabila situs yang resmi tersebut masih memiliki banyak kendala atau suku bunga yang lebih dari 0,8%, Ketua Dewan Komisioner OJK tadi juga telah menegaskan bahwa apabila suatu vintage ini melebihi batas dalam memberikan bunga, yaitu melebihi 0,8% atau melanggar kode etiknya, maka bisa dilaporkan ke pihak OJK. Dan apabila tidak bisa diselesaikan secara bernegosiasi, maka pihak OJK akan memblokir perusahaan atau situs pinjaman online tersebut. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.